Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu menyebutkan tentang banyak sekali keutamaan orang-orang yang berbuat kebajikan tadi. Jadi mereka itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala akan menyiapkan bagi mereka ampunan, surga dan lain sebagainya, dan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan keutamaan-keutamaan yang lain bagi orang-orang yang berbuat baik, ya. Di antaranya yang pertama adalah orang-orang yang berbuat kebaikan itu Allah akan berikan hikmah dan ilmu kepadanya. Jadi orang kalau berbuat baik, Allah tambahkan ilmu. Kalau orang berbuat baik, Allah Subhanahu wa taala akan ajarkan ilmu dan Allah akan memahamkannya ilmu. Dalilnya di dalam surat Yusuf ayat 22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma." Dan tatkala dia sudah cukup dewasa, kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu. Wa kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Ya, dalam surat Yusuf ayat 22. Allah berikan hikmah dan ilmu. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang yang berbuat baik, ya. Jadi kalau kita ingin tambah ilmu kita, tambah pemahaman kita, belajar ya, berdoa ya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi zidni ilma. Ya Rabbku, tambahkan bagiku ilmu. Warzuqni fahma. Dan berilah aku rizki berupa kefahaman. Ada jalan lain juga, orang itu akan diberikan ilmu oleh Allah, ditambahkan apa? Berbuat baik. Semakin kita banyak berbuat baik, Allah akan pahamkan kepada kita ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketika kita ini mengamalkan apa yang sudah kita fahami, ya. Siapa yang beramal dengan apa yang sudah dia ketahui, Allah akan ajarkan kepadanya apa yang belum dia ketahui, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Yusuf 22 ini menjadi dalil bahwasanya orang yang berbuat baik Allah akan tambahkan kepadanya, Allah akan berikan kepadanya ilmu. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan meneguhkan kedudukan mereka di muka bumi. Jadi orang yang berbuat baik Allah akan kokohkan, Allah akan teguhkan kedudukannya di muka bumi ini, ya. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang Nabiullah Yusuf alaihissalam, ya. Ketika beliau ini berkata kepada saudara-saudaranya, ya. Setelah mereka ini tahu siapa Nabi Yusuf ini, ya. Qalu a'innaka la anta Yusuf, ya. Mereka berkata, ya, saudara-saudaranya itu, a'innaka la anta Yusuf, apakah kamu ini benar-benar Yusuf? Qala ana Yusuf wa hadha akhi, ya. Yusuf menjawab, akulah Yusuf dan ini adalah saudaraku, ya. Binyamin, ya. Qad mannallahu alaina, sesungguhnya Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami. Innahu may yattaqi wa yasbir, sesungguhnya siapa yang bertakwa dan bersabar, fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin, maka sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik, ya. Tapi kan Nabi Yusuf ini kan ceritanya panjang, ya. Mulai kecil disayang sama ayahnya Yakub, ya. Kemudian saudara-saudaranya mungkin ada perasaan iri, ya, dengki, ya. Kemudian diajaklah dia ini, kemudian dimasukkan ke dalam sumur dan lain sebagainya. Perjalanannya panjang sampai dia menjadi budak, ya, diperjualbelikan, sampai menjadi pelayan, sampai masuk ke dalam penjara dan seterusnya, ya. Tapi dari
Nabi Yusuf ini buah daripada kesabaran, ketakwaannya, ya. Kemudian dia selalu berbuat baik, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Pada akhirnya Nabi Yusuf ini dikokohkan kedudukannya di muka bumi, menjadi seorang pembesar, ya. Di Mesir, ya. Begitu. Di Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang berbuat baik maka Allah akan mengokohkan kedudukannya, ya. Begitu. Ini yang dikisahkan Nabi Yusuf jadi raja, ya, jadi penguasa, ya. Ya panjenengan juga boleh berangan-angan seandainya jadi wali kota atau jadi apa, enggak apa-apa. Perbanyak berbuat baik. Karena Allah Subhanahu wa taala. Nanti jenengan akan dikokohkan kedudukannya oleh Allah. Mungkin diberi istiqomah dalam ibadah, mungkin ditambah apanya dan lain sebagainya. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berbuat baik itu Allah akan masukkan dia ke dalam rahmatnya, ya. Jadi ingat, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala ini adalah sesuatu yang paling kita harapkan. Ya, dua yang kita harapkan, ya, yaitu ampunan Allah dan rahmatnya Allah. Kalau dua hal ini tidak didapatkan oleh seorang hamba, maka dia rugi. Makanya selalu, ya, ampunan Allah dan rahmat Allah ini kita minta, ya. Saudara kita kalau meninggal dunia mesti kita doakan, Allahumma ghfir lahu warhamhu, ya Allah ampunilah dia, ya Allah sayangilah dia, rahmatilah dia. Kita mendoakan kedua orang tua juga sama, ampuni dan rahmati. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Rabbku, ampunilah aku dan ampunilah kedua orang tuaku. Rahmatilah keduanya seperti mereka mendidikku di waktu kecil, dan seterusnya, ya. Nabi Adam pun juga berdoa, Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Rabb kami, sesungguhnya kami telah berbuat zalim terhadap diri kami sendiri. Jika tidak Engkau ampuni kami dan tidak Engkau rahmati kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Jadi ampunan dan rahmat Allah ini adalah sangat kita harapkan, kita butuhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu Allah akan berikan. Rahmat Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada siapa? Orang-orang yang berbuat baik, ya. Allah katakan, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya. Wad'uhu khaufa wa tama'a, dan berdoalah padanya dengan rasa takut dan harapan. Berdoalah kepada Allah dengan rasa takut kalau doanya tidak diterima, dan harapan, berharap kepada Allah doanya itu akan dikabulkan oleh Allah SWT. Jadi berdoa itu dengan rasa takut dan harap, ya. Itu perintah Allah SWT. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik, ya. Jadi rahmat Allah itu sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Kasih sayangnya Allah itu, ya. Makanya kan kita disuruh sama Nabi SAW apa? Orang-orang yang penyayang dia akan disayang oleh yang maha penyayang, yaitu Allah SWT. Sayangi yang di bumi, niscaya kamu akan disayang oleh yang di langit. Dalam riwayat yang lain, siapa yang tidak menyayangi yang di bumi, dia tidak akan disayang sama yang di langit, ya. Jadi Islam itu mengajarkan begitu, Pak, ya. Islam itu mengajarkan begitu, ya. Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Orang-orang yang penyayang akan disayang oleh Ar-Rahman yang Maha Penyayang. Irhamu man fil ardi, sayangi yang di bumi. Yarhamkum man fis sama, kamu akan disayang oleh yang di langit, ya. Disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh para malaikat. Kalau kita berbuat baik, kita itu akan dicintai oleh para malaikat, ya. Nah, kalau malaikat itu mencintai manusia, maka dia akan memintakan ampun, ya Allah ampunilah dia, ya Allah rahmatilah dia, terus begitu, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala itu rahmatnya sangat dekat kepada siapa? Kepada orang yang berbuat